Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dari manusia purba. Nah, sebelum kita membahas mengenai sejarah manusia purba, kalian tahu kan Charles Darwin? Nah, ini salah satu pencetus dari manusia purba atau teori mengenai evolusi manusia purba. Nah, di sini Darwin menyimpulkan bahwa manusia yang hidup sekarang ini merupakan evolusi yang panjang atau proses yang panjang dalam seleksi alam menjadi faktor penting bagi kehidupan pada masa lalu dan sampai saat ini, yaitu yang mirip kera itu ya, manusia purba. Nah, di sini timbul pertanyaan, jika dikaitkan dengan agama, manusia awal kan Adam dan Hawa. Nah, kok beda antara teori ini dan ini? Bagaimana cara kita menyikapi dari yang ketidaksamaan ini? Nah, ini nggak usah diperdebatkan. Untuk teorinya Charles Darwin, ini kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Atau untuk sekedar tahu dari manusia itu menurut Darwin adalah manusia purba. Akan tapi kalau menurut agama, kita harus yakin kalau manusia awal adalah Adam dan Hawa. Jadi dua paham ini tidak bisa disatukan. Akan tapi untuk teori Charles Darwin itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengetahuan, sekedar tahu. Nah, itu aja. Soalnya ini juga bisa dibuktikan, salah satunya yaitu ada fosil-fosil manusia purba dan lainnya. Akan tapi menurut agama, karena kita meyakini, ya udah kita yakin kalau kalau manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. A few moments later. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari manusia purba. Yang pertama adalah Meganthropus. Kalau secara lengkapnya adalah Meganthropus paleojavanicus, gitu ya. Meganthropus. Ini Meganthropus ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah yang paling kelihatan ya, yaitu memiliki tubuh besar. Ini ciri khasnya dari Meganthropus. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mengenai Meganthropus, itu bukan manusia yang besar karena mega, tapi manusia purba yang paling tua, khususnya yang ada di Indonesia. Dan ciri-ciri yang lain, salah satunya memiliki rahang yang besar. Kemudian ini cirinya masih kayak kera ya, dia tidak berdagu. Dan ciri yang lainnya, dia memiliki tonjolan kening dan tonjolan kening dan apa ya istilahnya, belakang kepalanya itu kayak ke belakang gitu loh, kayak gitu. Nah,
ini hidupnya kurang lebih 1 sampai juta tahun yang lalu. Nah, fosil ini ditemukan oleh von Koenigsberg ketika tahun 1941 di Sangiran. Nah, ini dari ciri-ciri Meganthropus kayak gitu. Kita lanjut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Pithecanthropus. Pithecanthropus ini ya, saya tulis dulu. Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini adalah disebut juga adalah Java Man. Kenapa kok bisa disebut Java Man? Karena di sini banyak atau paling banyak ditemukan manusia purba itu adalah Pithecanthropus, khususnya yang ada di Indonesia. Paling banyak, makanya dari itu disebut adalah Java Man. Itu. Kemudian ciri-cirinya dari Pithecanthropus ini yang pertama adalah punya tonjolan kening yang melintang sepanjang pelipis. Panjang pelipis ya. Jadi seolah-olah dia memiliki tonjolan kening atau tonjolan apa ya yang di alis ini menonjol ke depan kayak gitu, dan seolah-olah kayak istilahnya apa kemarin saya bilangnya itu adalah matanya itu masuk ke dalam, atau bahasa Jawanya adalah delesep kayak gitu ya. Oke, kemudian dia memiliki hidung yang lebar dan tidak berdagu pula. Tidak berdagu. Itu. Volume otaknya kurang lebih adalah 900 cc. Nah, itu dari Pithecanthropus. Kita lanjut ke manusia purba yang memiliki ciri khas yang paling unik juga, yaitu adalah Homo florensis. Homo florensis yang ditemukan di Flores. Nah, ini tinggi dari Homo florensis ini cuma 100 cm, jadi 1 meter lah kayak gitu. Dan berat badannya yaitu kurang lebih 30 kg. Hidupnya kurang lebih berlangsung sekitar 18.000 tahun yang lalu. Nah, itu adalah manusia purba yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak, salah satunya juga ada Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini sebenarnya kalau ciri-cirinya atau volume otaknya hampir sama juga. Ini sudah dianggap manusia purba yang pintar ya. Kenapa kok pintar? Menurut peneliti ini sudah mengenal suatu penguburan. Nah, kok tahu? Dulunya sudah mengenal penguburan. Nah, ini dilihat dari kerangka atau tulang atau fosil yang ditemukan itu rapi. Makanya dapat diprediksi kalau ini sudah mengenal suatu penguburan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai manusia purba yang ada di Afrika. Salah satunya adalah Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis. Nah, ini menurut para ahli disebut dengan hominid. Apa itu hominid?
Nah, hominid ini adalah manusia purba atau yaitu manusia purba sendiri yang masih mirip dengan kera. Jadi secara fisiknya itu ya emang 11-12 dengan kera atau simpanse kayak gitu. Nah, fosil ini ditemukan di Ethiopia dan diperkirakan umurnya adalah 4 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua daripada manusia purba yang ada di Asia maupun di Indonesia juga. Gitu. Kemudian ukuran otaknya kurang lebih 425 cc. Nah, ini mampu berdiri tegak atau disebut dengan bipedal. Berdiri tegak. Nah, bipedal ya, berdiri tegak. Ini ada juga pada perbandingannya, yaitu Huardo dipedal. Nah, ini adalah berjalan masih merangkak atau masih menggunakan 4 kaki. Huardo dipedal gitu. Nah, menurut buku Sangiran Menjawab Dunia, manusia purba ini disebut Lucy. Menurut buku Sangiran Menjawab Dunia, yaitu Australopithecus afarensis ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hampir sama dari afarensis. Sebentar, saya hapus dulu. Yang kedua adalah Africanus. Ini hidupnya kurang lebih 2-3 juta tahun yang lalu. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh Raymond Dart. Nah, di sini sudah bipedal atau udah berdiri menggunakan 2 kaki. Nah, volume otaknya kurang lebih 400-600 cc dan tinggi badannya kurang lebih 150 cm gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manusia purba yang ini cukup tua ya, yaitu adalah Ardipithecus ramidus. Kenapa kok ini saya katakan tua ya? Karena ini hidupnya kurang lebih 4,4 juta tahun yang lalu. Tinggi badannya kurang lebih 120 cm. Berdasarkan analisis, manusia purba ini makanannya yaitu seperti buah, tanaman, dan mamalia kecil. Kayak gitu ya. Ya mungkin ini salah satu manusia purba yang tertua, soalnya dari sekian banyak manusia purba ini yang sudah mencapai 4 juta tahun lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manusia purba yang di Afrika juga tetap. Ini juga lebih unik, yaitu adalah Australopithecus robustus. Nah, ini tahun hidupnya sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Nah, ini yang ciri khususnya manusia purba ini adalah vegetarian atau cuma makan buah-buahan, tidak daging. Kok tahu? Kok tahu ini adalah manusia purba yang vegetarian? Soalnya ketika ditemukan, ini struktur giginya itu
rapi, lengkap, dan nggak patah-patah kayak manusia purba yang sebelumnya. Maka dapat diprediksi menurut para sejarawan, manusia purba ini tidak makan daging gitu. Terus kemudian ini yang lebih maju ya. Yang lebih maju adalah Homo africanus. Homo africanus ini tahun hidupnya kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Kemudian tentu kalau dilihat dari udah jenisnya ini ya, pasti karakteristiknya itu lebih maju daripada manusia purba yang sebelumnya. Nah, ini ditemukan oleh Tom Zwickler dan dilanjutkan penelitiannya oleh Raymond Datt kayak gitu. Lanjut selanjutnya saya akan membahas mengenai manusia purba yang ada di Asia. Asia dan Eropa. Asia dan Eropa ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Sinanthropus pekinensis. Yang ada di mana? Ya, di Cina atau di Peking. Dari namanya juga ya. Yang ada di Cina. Di Peking. Oke. Sinanthropus dan ini disebut kelompok dari Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Kenapa kok ini disebut kelompoknya? Padahal juga beda tempat atau beda daerah. Nah, jawabannya adalah waktu ditemukan atau waktu dianalisis secara fosilnya, manusia purba ini memiliki fisik yang sama dan hidup di tahun yang sama pula. Maka dari itu Sinanthropus pekinensis itu dapat diprediksi bahwa dulu dia nomaden atau migrasi dari Cina ke Indonesia. Kayak gitu ya. Karena memiliki ini fisik yang sama, hidup di tahun yang sama, dan lain-lainnya. Kemudian ini penemunya ini adalah Davison Black. Penemu ini adalah Davison Black. Davison Black. Kalau ciri-cirinya kalian bisa analisis, yaitu dari ciri-ciri Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Kurang lebih sama. Nah, ini juga hampir sama manusia purba selanjutnya yang masih ada di Asia ya. Bentar saya hapus. Yang ada di Asia itu salah satunya adalah
Pithecanthropus atau Sinanthropus latiensis. Ini manusia purba yang jenisnya Homo erectus ya. Dia hidupnya kurang lebih 800.000 tahun yang lalu. Ini ditemukan atau dipublikasikan oleh Wu Jungkang, sulit banget namanya ya. Nah, ini karena ini tadi saya katakan adalah mirip Homo erectus, ini juga ciri-ciri secara fisik itu hampir sama dengan Homo erectus yang ada di Indonesia. Manusia purba ini juga sudah mengenal api, karena waktu ditemukan di sekitar sekitar tulangnya atau fosilnya ditemukan juga penemuan abu seperti itu. Kita lanjut ya. Kita langsung lanjut ke manusia purba yang ada di Eropa. Salah satunya adalah, ini udah karakteristiknya udah maju ya. Salah satunya adalah Homo heidelbergensis. Sulit tulisannya. Heidelbergensis. Nah, ditemukan oleh Dr. Soetan di Jerman ketika tahun 1908. Nah, ini karena udah jenisnya adalah Homo, pasti volume otaknya juga udah besar ya. Karena udah pintar juga kayak gitu. Kurang lebih 1000 lebih nih, 1100 sampai 1400 cc. Nah, ini karena di Eropa kayak binatang buruannya juga besar-besar kayak kuda nil, beruang, badak dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Homo neanderthalensis. Homo neander. Ini ditemukan di Jerman oleh Rudolf Virchow kayak gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah tulang pelipis menonjol, kemudian tinggi badannya kurang lebih 65 cm, mampu dan juga lebih maju ya, mampu menggunakan alat batu atau istilahnya alat untuk berburu, dan sudah dipercayai mengenal kepercayaan atau punya agama lah, intinya seperti itu, dan dibuktikan dengan adanya peralatan kubur. Ini dari Homo neanderthalensis. Kita lanjut yang paling terakhir. Yang terakhir adalah ini lebih maju ya, Homo cro-magnon. Nah, ini ditemukan sekitar tahun 1868 di Prancis. Nah, hidupnya kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Volume otak kurang lebih, karena ini udah jenisnya Homo, maka besar ya, kurang lebih 1400-an. Nah, ini yang menariknya di sini sudah menciptakan
senjata untuk berburu. Bukan senjata ini ya, AWM, bukan. Tapi ya mungkin tombak, pentungan, panah, dan lainnya. Dan juga sudah memakai baju dari kulit binatang. Memakai baju dari kulit binatang, kayak gitu ya. Nah, itulah manusia purba yang apa ya istilahnya, yang kita ketahui. Ya semoga ini buat referensi untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan membeda-bedakan mengenai agama dan lainnya, tapi untuk menambah pengetahuan saja. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.